يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib dan majelis taklim Masjid Al-Mu'minun Kota Malang yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Al-Mu'minun, dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu, dan berakhir dengan melaksanakan sholat isya yang dikerjakan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal-amal ketaatan yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita sudah memasuki bulan Zulhijjah, di mana dengan terbenamnya matahari tadi sore sebagai pertanda masuknya kita tanggal 2 Zulhijjah 1445 Hijriah. Apa istimewanya bulan ini dan apa amalan yang ada di bulan ini sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan pada bulan Zulhijjah ini? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Baihaqi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amalin azka indallahi azza wa jalla wala a'zamu ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada amalan yang paling besar ganjarannya menurut Allah azza wa jalla melainkan amal kebajikan yang dikerjakan pada 10 yang awal dari bulan, yaitu Zulhijjah. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala berfirman, wal fajr walayalin ashr, demi waktu subuh, walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Maka kata para alim ulama, ada 3 waktu di dalam Islam yang diagungkan oleh Allah, dan masing-masing 3 waktu itu berjumlah 10 hari. 10 hari yang pertama adalah 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. 10 hari yang kedua adalah
10 hari yang pertama bulan Zulhijjah, dan kita sekarang sedang berada di dalamnya. 10 hari yang ketiga adalah 10 hari yang pertama bulan Muharram, karena di dalamnya ada Asyura, di mana Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, laknatullah alaih. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka dari 3 waktu ini nampaknya yang naik ke permukaan sangat dikedepankan untuk diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena di dalamnya banyak ritual-ritual ibadah di 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Di dalamnya ada 9 hari puasa di bulan Zulhijjah. Mulai tadi tanggal 1 Zulhijjah sampai nanti Arafah 9 Zulhijjah. 9 hari berpuasa di bulan Zulhijjah. Sebagaimana disebutkan oleh Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana yasumu yauma Asyura wa tis'an min Dzulhijjah wa salasata ayyamin minasyahr." Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura di bulan Muharram, lalu 9 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan 3 hari setiap bulannya, dan tidak disebutkan tanggal 13, 14 atau 15. Yang penting sebulan 3 hari. Ini menunjukkan bahwasannya inilah amalan yang disyariatkan pada 10 yang awal di bulan Zulhijjah. Selain itu memperbanyak takbir, baik itu takbir mutlaqah maupun takbir muqayyad. Takbir mutlaqah mulai kemarin malam, Jumat malam Sabtu, ketika telah ditetapkan 1 Zulhijjah sampai nanti 13 Zulhijjah. Namanya saja mutlaqah, tidak terikat, sehingga dibaca kapanpun dan dimanapun. Itu tanggal 1 sampai 13 Zulhijjah. Jadi semestinya sekarang kita mulai tadi dan mulai kemarin terus mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun takbir muqayyad, takbir terikat, dibaca sejak tanggal 9 Zulhijjah ba'da subuh sampai tanggal 13 Zulhijjah, yaitu waktu asar, 5 hari berarti. Dan karena muqayyad terikat, dibacanya setiap selesai sholat 5 waktu. Setelah kita berzikir astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maka kita mengucapkan takbir tanggal 9 Zulhijjah, ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar, sampai 13 Zulhijjah, ba'da asar. Inilah amalan-amalan, dan masih banyak lagi. Bahkan di dalam bulan Zulhijjah ada Haji Akbar. Haji Akbar, apa itu Haji Akbar? Sebagian kaum muslimin mereka beranggapan Haji Akbar itu adalah orang yang menunaikan ibadah haji di mana jatuhnya wukuf pada hari Jumat. Sehingga sebagian kaum muslimin mereka berbangga-bangga dengan istilah Haji Akbar. Bahkan di antara mereka sedikit ada olok-olokan. Kamu haji tahun berapa? Tahun sekian. Berarti tidak akbar. Kalau aku hajiku waktu itu akbar. Padahal apa Haji Akbar ini? Haji Akbar ini disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, dalam kitab Sunan Tirmidzi, hadis yang ke-956 dan 957 dan 958 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaumil hajjil akbar." Aku bertanya, kata Ali radhiyallahu anhu, bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Haji Akbar. Faqala, maka Nabi menjawab, Haji Akbar adalah Yaumun Nahr, hari penyembelihan kurban. Berarti kalau begitu tiap tahun Haji Akbar. Tahun ini Haji Akbar, karena Haji Akbar itu hari raya penyembelihan, hari penyembelihan kurban. Berarti tahun kemarin Haji Akbar, tahun depan Haji Akbar, begitu seterusnya. Jadi tidak perlu kita berbangga-bangga dengan istilah Haji Akbar seakan-akan wukufnya adalah hari Jumat. Mau wukuf kapanpun, kalau tiap tahun ya Haji Akbar.
Ya. Baik, dan masih banyak lagi amalan-amalan yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan diantaranya adalah haji, Bapak Ibu sekalian. Haji, dan ini termasuk rukun Islam yang kelima. Jadi kalau kita dengarkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, wa asyhurul hajji allati dzakarallahu ta'ala, bulan-bulan haji yang disebut oleh Allah itu 3. Jadi bulannya haji itu 3. Yang pertama Syawal, yang kedua Zulqa'dah, yang ketiga Zulhijjah. Bulannya haji itu 3. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah bulan haji. Jadi habis hari raya Idul Fitri itu sudah masuk bulan haji itu, Syawal. Terus Zulqa'dah, terus Zulhijjah terakhir. Jadi oleh karena itu inilah istimewanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sedangkan kalau 10 hari terakhir Ramadan, maka di sana hanya terdapat Lailatul Qadar. Mana yang lebih utama? Lailatul Qadar ataukah amalan ibadah 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Maka kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ini pendapat pertengahan. Saya kok lebih cenderung pendapat ini. Pendapat yang tengah-tengah. Apa kata beliau, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, menukil perkataan gurunya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah muridnya Ibnu Taimiyah. Beliau menukil mengatakan, untuk siang harinya itu lebih utama 10 hari pertama Zulhijjah. Untuk malam harinya lebih utama 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Nah inilah jalan yang tengah-tengah, pendapat pertengahan. Siang, pagi, siang, sore Zulhijjah lebih utama. Malamnya Ramadan, nggak ada yang mengalahkan. Karena ada Lailatul Qadar. Wallahu a'lam wa bishawab. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga ibadah kurban kita di tahun ini, semoga seluruh amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan di bulan Zulhijjah ini, maksud saya 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah ini, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan materi pada bulan yang lalu. Seperti biasa, kajian kita di Sabtu pekan kedua ba'da maghrib di Masjid Al-Mu'minun. Materinya membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Adnan Torsyah hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Mada Yuhibbun Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam wa Mada Yakrahu, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, apa yang dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita masih berada yang dicintai Nabi, masih berada di poin 13, nomor 13. Yang dicintai Nabi nomor 13, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai, menyukai kota Madinah. Nabi mencintai kota Madinah. Menurut catatan saya, terakhir bulan yang lalu, saya masih berada pada pembahasan keutamaan kota Madinah. Apa keutamaan kota Madinah dibanding kota-kota yang lain yang ada di muka bumi ini? Selain Mekah dan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Selain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Apa keutamaan kota Madinah? Kalau tidak salah waktu itu saya sudah sebutkan, kalau tidak salah 10 poin. Kalau nggak salah. Iya, 10 poin. Ya, 10 apa 9? Ya, nomor 1 yang sudah kami sebutkan, saya nggak perlu bacakan ulang dalilnya. Yang pertama adalah Allah telah menjadikan bahwasannya kota Madinah sebagai tanah haram. Jadi tanah haram di muka bumi ini cuma 2, Madinah, Mekah, Mekah, Madinah. Baitul Maqdis, kiblat pertama kaum muslimin, tidak termasuk tanah haram. Kiblat pertama kaum muslimin, Masjidil Aqsa, tidak termasuk tanah haram. Tanah haram, tanah suci cuma 2, Madinah dan Mekah. Nomor 2, Allah memberi nama kota Madinah dengan nama Taubah. Taubah artinya baik, tempat yang baik, tempat tinggalnya orang-orang yang baik. Taubah, nama lainnya Madinah. Yang ketiga, tinggal di kota Madinah sebagai salah satu kiat untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi kalau kita kepingin mendapatkan syafaat dari Nabi SAW kelak di yaumil akhir, salah satu amalannya meninggal di kota Madinah, tinggal di Madinah dan meninggal di Madinah. Salah satunya itu, meskipun ada kiat-kiat yang lain,
seperti memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi, banyak, ya, dan seterusnya. Tapi salah satu kiatnya tinggal di kota yang satu ini, kota Madinah, dan meninggal di kota itu. Mohon maaf. Yang berikutnya yang keempat. Oh iya, sampai di sini kalau nggak salah. Ya, sampai di sini, sampai nomor 4 aja ternyata, sampai nomor 4. Yang keempat adalah melakukan perbuatan bid'ah atau melindungi pelaku bid'ah di kota Madinah akan mendapatkan ancaman laknat dari Allah, dilaknat oleh para malaikatnya, serta ibadah fardu dan sunnahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan main-main melakukan kemungkaran di kota yang satu ini, kota Madinah. Sebagaimana hadis, kami ulang sedikit, riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim, nomornya 1370, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ini nomor asli ya, Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, man ahdasa fiha hadasan au awa muhdisan fa'alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Siapa yang berbuat muhdats bid'ah, ya, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jelas. Jadi siapa yang berbuat muhdats, yaitu bid'ah di kota Madinah, atau melindungi orang yang berbuat bid'ah, maka dia akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat, dan dilaknat oleh seluruh manusia, dan tidak diterima ibadah wajib dan ibadah sunnahnya. Sampai seperti itu. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan. Nggak diterima fardu dan sunnahnya. Baik, jadi ini hati-hati, dan saya sudah memberikan contoh ya, waktu itu perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi yang ada di kota Madinah. Dan tentunya ya, sebagian daripada kaum muslimin dari negeri kita ini juga ada sebagian di antara mereka yang melakukannya. Baik, dan tidak perlu kami ulang lagi. Sekarang nomor 5, lanjutannya ini. Keutamaan kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibantu, Ustaz? Nah, kitabnya, Ustaz. Saya bawakan yang terjemahan. Tafadhol. Jazakallah khair. Yang nomor 5 ini, Sahih Muslim itu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa agar kota Madinah diberi oleh Allah keberkahan 2 kali lipat dari kota Mekah. Jadi Nabi pernah berdoa kepada Allah agar kota Madinah nilai keberkahannya dilipat gandakan oleh Allah dari kota Mekah. Masya Allah. Mana dalilnya? Bisa dilihat dalilnya riwayat Muslim. Oh iya, ini nomor asli. Gak ada di situ. Itu cetakan terjemahan ya. Nomornya 1369. Nomor asli. 1369 di Sahih Muslimnya. Saya bacakan ya. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ja'al bil madinati dhi'fa ma bi Makkah minal barakah. Dhi'fa ma bi Makkah minal barakah. Wahai Allah, berikanlah keberkahan di kota Madinah 2 kali lipat keberkahan di kota Mekah. Berarti Madinah ini termasuk kota berkah, dan kota Mekah juga kota yang penuh diberkahi oleh Allah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau kita pengen ngalah berkah, sudah tidak perlu jangan lakukan hal-hal yang aneh-aneh. Kalau ingin ngalah berkah, tabarruk, mencari barokah, pergilah ke tempat-tempat yang tempat itu diberkahi oleh Allah. Punya kelebihan rizki, ditabung dan berangkat menunaikan umroh atau haji ke Madinah, ke Mekah. Gak ada ceritanya orang pulang umroh, pulang haji hidupnya tambah miskin, gak ada. Kalau hajinya benar-benar ikhlas karena Allah, haji dan umrohnya mengikuti petunjuk Rasul, maka rizki yang telah ia keluarkan akan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih barokah. Itu janjinya Allah. Bahkan Nabi pun juga mengatakan demikian. Ya. Jadi kalau kita memiliki kelebihan rezeki, berangkat. Ngapain kita tour ya, keliling ke beberapa negeri ya.
Sebab ada orang itu saya tanya, dia bilang dulu kepada saya, Ustaz, seluruh Eropa Ustaz, semua Eropa sudah saya injak dengan kaki saya. Asia Ustaz, sudah anak injak Ustaz. Anak tanya, Mekah Madinah sudah. Lah ya itu yang belum Ustaz. Eropa sudah, Asia sudah, Mekah Madinah belum. Saya tanya, kenapa Bapak punya kelebihan rezeki? Kenapa? Padahal biaya yang dikeluarkan ke Eropa jauh lebih besar. Padahal ke Mekah, ke Madinah lebih kecil daripada harta yang Anda keluarkan. Keliling Eropa, keliling Asia. Kenapa? Saya itu Ustadz, yang minta maaf Ustadz ya, saya ini kan sering diceritai. Katanya ada orang itu menunaikan haji atau umroh. Saya bukan tidak mampu Ustadz, saya mampu Ustadz, saya bisa. Katanya nyampe di sana ada yang tidak bisa lihat Ka'bah. Terus ada yang nyampe Mekah katanya langsung jatuh sakit sehingga tidak bisa umrah, tidak bisa haji. Ada yang sampai di Masjidil Haram seperti orang tidak kelihatan apa-apa, seperti orang buta. Jadi itu katanya dosa yang kita lakukan di tanah air diganjar oleh Allah nanti di tanah haram. Lihat dosaku iki akeh Ustaz. Makanya saya ini khawatir, takut diganjar oleh Allah di sana. Bayangkan, jadi dia tidak umrah, tidak haji gara-gara takut akibat mungkin dihukum oleh Allah SWT. Saya katakan, Anda taubat aja kepada Allah dan jangan ulangi lagi kalau memang Anda melakukan suatu dosa. Taubatan nasuha dan minta petunjuk kepada Allah. Seperti itu. Ya, akhirnya karena terus-menerus seperti ini diakibatkan nanti terkena tipu daya daripada syaitan. Ya, kita lanjutkan sekarang. Jadi kalau punya kelebihan rezeki nggak usah ya, liburannya ke mana ini, ke Bangkok nggak usah ya, ke Hong Kong, ngapain ke Hong Kong ya, nyambangi Jackie Chan ya, ngapain silaturahmi sama Jackie Chan ya, belajar Wing Chun buat apa ya, mendingan ke Mekah sama ke Madinah ya. Baik, kita lanjut nomor berikutnya 6, nomor 6. Kota Madinah dijaga oleh malaikat. Kota yang satu ini dijaga oleh malaikat sehingga bahaya wabah, penyakit dan dajjal tidak akan bisa masuk ke kota Madinah. Nggak mungkin dajjal masuk kota Madinah, nggak mungkin dajjal masuk ke kota Mekah, nggak mungkin. Bahkan penyakit taun tidak mungkin masuk ke kota Madinah dan termasuk Mekah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah silakan Sahih Muslim. Nah, silakan Ustaz, insya Allah ada di buku itu. Yang ringkasan itu Sahih Muslim nomornya 1304. Nanti jangan ditutup, nomornya berdekatan. 1304. Kalau nomor aslinya 1379, nomor asli. Saya bacakan siap terjemahannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala anqabil Madinati malaikatun la yadkhuluha at-ta'un wala dajjal." Jelas sekali. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya di jalan-jalan masuk ke kota Madinah, jalan-jalan masuk menuju Madinah. Lanjut. ada malaikat pengawal, ada malaikat penjaga. Lanjut. sehingga bahaya wabah dan bahaya dajjal tidak dapat masuk ke kota itu. Sehingga ta'un dan dajjal nggak bisa masuk. Apa sih ta'un? Ta'un itu penyakit yang mewabah. Banyak orang meninggal dunia karena penyakit itu. Lah corona kemarin, COVID itu termasuk ta'un atau tidak? Sebagian ulama mengatakan corona kemarin itu ta'un. Karena bukan endemi lagi, bukan epidemi lagi, bahkan pandemi lagi. Pandemi ini banyak orang tewas karena penyakit itu. Tapi sebagian ulama mengatakan corona kemarin bukan ta'un. Buktinya apa? Buktinya penyakit COVID corona masuk ke kota Madinah. Kalau memang itu ta'un, mestinya nggak bisa masuk. Karena janji Nabi Sallallahu ta'un nggak bisa masuk kota Madinah. Kalau memang itu ta'un, mestinya nggak masuk. Berarti COVID kemarin bukan ta'un. Ya, berarti kalau gitu ta'un itu apa? Ada yang mengatakan ta'un itu kusta atau lepra. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Kita lanjutkan sekarang. Intinya penyakit ta'un, penyakit mewabah
itu nggak bisa masuk ke kota Madinah karena dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Nomor 7, penduduk Madinah dijaga oleh Allah. Bukan hanya kotanya, penduduk aslinya. Penduduk asli kota Madinah itu dijaga. Makanya Bapak Ibu kalau sampai di kota Madinah, mudah-mudahan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu lihat penduduk asli sana, itu orangnya Masya Allah. Jadi di Masjid Nabawi di kota Madinah tidak ada teriakan nggak ada. Beda dengan di Mekah yang namanya orang berteriak, berkelahi. Itu ya. Tapi di Masjid Nabawi, bahkan di kota Madinah, tenang kotanya, orangnya halus, lemah lembut. Masya Allah. Ya. Seperti itu. Kita sholat di Masjid Nabawi yang melewati penduduk asli Madinah. Nah, apa yang dia lakukan? Maka dia akan memegang punuk atau pundak kita, lalu dia akan mengatakan, dia akan pegang pundak kita, dia mengatakan Assalamualaikum. Afwan. Ya. Tapi Anda di Mekah langsung dilangkai. Bahkan kepala kita masuk gamisnya dia. Kabar dulu sudah. Itu Mekah. Tapi kalau di Madinah santun orangnya. Dan orangnya dijaga oleh Allah. Itu janjinya Nabi. Penduduk Madinah itu dijaga oleh Allah. Mana dalilnya? Dalil Sahih Muslim. Nomornya 1308. 1308. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man arada ahlal Madinah bisu'in adabahullahu kama yadubu al-milhu fil ma'. Ancamannya luar biasa. Silakan baca Ustaz. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, katanya ya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang punya rencana jahat? Silakan. Siapa mempunyai rencana jahat terhadap penduduk Madinah, siapa yang punya rencana jahat, ingin yaitu berbuat jahat kepada penduduk Madinah, maka Allah akan menghancurkannya. Seperti apa? Seperti garam dalam air. Seperti garam dimasukkan air, larut sudah. Allah akan hancurkan orang itu seperti garam dalam air. Bayangkan, ini janjinya Nabi. Berarti penduduk Madinah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kalau buka puasa di Masjid Nabawi, Masya Allah, Ramadan di Masjid Nabawi, itu kita keluar dari hotel, itu di pintu-pintu masuk Masjid Nabawi, kita sudah ditunggu oleh beberapa pemuda-pemuda di sana, memakai gamis, memakai luar biasa. Begitu kelihatan kita, Assalamualaikum, langsung dipegang tangan kita, kita diarahkan ke tempatnya. Jadi kita dilayani, kita disuruh duduk, disiapkan sama dia yogurt, dikasih yaitu zam-zam, dikasih kurma kelas 1, dikasih buah-buahan, dikasih roti, enak-enak toh. Tapi kadang orang Indonesia dipegang tangannya, mama digonya. Sabar, Anda dibawa masuk ke dalam, Anda akan dikasih makanan, ada roti, ada yogurt, ada apa istilahnya, mereka bilangnya kohwa. Kohwa kita mengatakan kopi, kalau kopi kan hitam, ini enggak, ini dari kapulaga. Jadi kalau itu kita minum habis buka puasa, mesti gelasnya kecil, kahwa. Isinya kapulaga toh, warnanya pahit memang, tapi di perut hangat dan di mulut sampai jam 11 sampai pagi. Itu enak bau mulut ini, bau kapulaga. Yes. Masya Allah. Itu nikmat di sana memang, ya. Istimewa, memang dijamin, ya, dijamin. Penduduknya Masya Allah, santun-santun. Ya, kita lanjutkan. Itu nomor 7, penduduk Madinah. Mudah-mudahan juga, yaitu di Masjid Al-Mu'minin juga begitu. Ada yang datang, langsung didudukkan, disiapkan makanan. Masya Allah. Ya, Masjid Al-Mu'minun. Ya. Kita lanjutkan. Nomor 8. Di Masjid Madinah, Nabawi maksudnya. Masjid Nabawi, di dalamnya terdapat taman-taman surga. Di dalam Masjid Nabawi terdapat taman-taman surga, namanya Raudhah. Mana dalilnya? Silakan Ustaz. Sahih Muslim 1311. 1311. Nomor aslinya 1391. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudhi." Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, isinya, tempat antara mimbarku dan rumahku
adalah satu taman dari taman-taman surga. Tempat antara rumahku dengan mimbarku, mimbarku dengan rumahku, itu ada taman di antara taman-taman surga. Lanjut. Dan mimbarku berada di atas telagaku. Dan mimbarku nanti ada di atas telaga Al-Kautsar. Ya, tahukah Bapak Ibu sekalian telaga Al-Kautsar? Setiap nabi memiliki telaga. Setiap nabi memiliki telaga. Dan telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah telaga yang paling besar. Bahkan disebutkan di dalam hadis jumlah cangkirnya. Ini saya bacakan ciri-ciri telaga Nabi. Nama telaga Nabi Muhammad SAW namanya Al-Kautsar. Berdasarkan hadis yang sahih ya, luasnya telaga adalah sejauh orang yang melakukan perjalanan selama sebulan. Luasnya telaga ini kayak orang berjalan sebulan perjalanan. Terus air telaga ini lebih putih daripada susu. Wanginya air ini lebih harum daripada minyak misik. Itu. Terus bukan misik ampel ya, misik. Kalau di Surabaya ada ampel ya, tak tahu di Malang ini ya. Kampung Arabnya di mana tak tahu orang. Ya baik. Bukan yang dijual di sini. Ini misik surga ini ya. Minyaknya apa ini? Airnya lebih harum daripada misik. Jumlah cangkirnya ya seperti jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Luar biasa ini. Siapa yang meminum airnya, maka dia tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Itu. Terus siapa yang meminum airnya lagi, maka wajahnya tidak akan pernah hitam untuk selama-lamanya. Airnya lebih manis daripada madu dan paling banyak pengunjungnya. Itulah telaga Al-Kautsar. Setiap nabi punya telaga, tapi telaga nabi telaga yang terbesar. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Dan ternyata Bapak Ibu nggak usah kaget ya, nggak usah kaget. Ternyata ada beberapa orang yang terusir dari telaga Al-Kautsar, terusir dari telaga Al-Kautsar. Siapakah mereka? Orang-orang yang terusir dari telaga Al-Kautsar. Ya, di antara mereka yang terusir gak bisa masuk. Sampai Nabi mengatakan, mereka umatku ya Allah. Apa katanya Allah? Itu ada. Kitabnya saya bawa sebenarnya, cuman ada di mobil. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 6. Jilid 6, kalau nggak salah nomornya 3625. Itu Nabi mengatakan, wahai Rabb, ya Allah, mereka ini umatku. Apa kata Allah? Kau tidak tahu Muhammad apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat. Loh, siapa mereka ini yang terusir dari telaga Al-Kautsar? Padahal umatnya Rasulullah. Satu, mereka adalah pelaku bid'ah. Orang yang melakukan ibadah tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW. Yang kedua, pemimpin yang pemimpin yang rusak akhlaknya, pemimpin yang tidak amanah dengan rakyat, curang. Nomor 2 ya. Jangan diteruskan ya, sudah kejadian ini soalnya. Kita lanjutkan. Ya, ini nomor 2 ini ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemimpin yang amanah, pemimpin yang soleh, yang cinta kepada rakyatnya dan takut kepada Allah SWT. Baik, kita lanjutkan. Ini nomor 2. Yang nomor 3 adalah yaitu kelompok Qadariyah. Jadi di zaman Nabi itu sudah ada Qadariyah. Siapa Qadariyah? Kelompok penolak takdir. Nggak percaya dengan takdir. Tidak percaya dengan rukun iman yang ke-6. Lalu yang keempat adalah kelompok Murji'ah. Jadi di zaman Nabi sudah ada ya Murji'ah. Wong Nabi sendiri mengatakan, di antara umatku yang tidak mendapatkan syafaat, di antara umatku yang tidak masuk ke telaga Al-Kautsar, Qadariyah dan Murji'ah. Nabi sudah sebut kalimat itu, Murji'ah. Siapa Murji'ah ini? Kelompok yang mereka punya pemahaman orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang fasik, pelaku maksiat, imannya sama. Jadi orang beriman sama pelaku maksiat itu imannya sama. Menurut mereka iman tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Nah terus yang benar gimana? Menurut Ahlus Sunnah, al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah karena ketaatan kepada Allah dan berkurang karena maksiat yang dia lakukan. Ya. Jadi dalam hal ini, inilah 2 kelompok, yaitu beberapa kelompok yang terusir dari telaga Al-Kautsar. Wallahu a'lam wa bishawab. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah,
kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita kelak di yaumil akhir di Telaga Al-Kautsar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjutkan sekarang yaitu yang ke-9. Yang ke-9. Salat di Masjid Nabawi, pahalanya 1000 kali dibanding sholat di masjid-masjid manapun di muka bumi ini, kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dalilnya, silakan Ustaz. 1313. 1313. Kita tambahkan satu lagi 10, kita lanjutkan lagi nanti materinya. 1313. Nomor aslinya 1394. Silakan Ustaz dibaca dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, sholat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 sholat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Nah, kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram 100.000. Kalau Masjid Nabawi 1000. Seperti yang saya sampaikan pada bulan yang lalu, kalau kita mau hitung, sekali sholat di Masjid Nabawi 1000. Sedangkan kita kan 5 kali sholat yang fardu, yang wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 1000, 5.000. Itu 5.000, itu belum qobliyah ba'diyah loh, belum tahiyatul masjidnya, belum. Ini baru yang fardu ini. Sedangkan sholat di Masjid Al-Mu'minun, ya, di masjid kita ini, ya, sekali sholat berjamaah 27 kali. Berjamaah 27. 5 kali berjamaah di masjid di negeri kita, 27 dikali 5, 135. Tinggal dibagi saja. 5.000 di Madinah, Masjid Nabawi, 135 di negeri kita dibagi. Ternyata ketemu angka kurang lebih 37 hari. Jadi kita sholat di Masjid Al-Mu'minun 37 hari, sebulan lebih seminggu. Setiap hari 5 waktu, sama seperti sehari di Masjid Nabawi. Sama seperti 1 hari di Masjid Nabawi. Padahal kalau kita sholat di Masjid Nabawi, itu melampaui sebulan lewat sepekan, kayak di Indonesia. Padahal umur panjenengan belum tentu bisa hidup sebulan lagi. Yang tahu hanya Allah. Makanya ini yang namanya amalan jangkauannya panjang, penuh barokah. Makanya kalau punya rezeki, apalagi Masjidil Haram. Wah, 100.000. Saya pernah ngitung kan pada waktu itu, mungkin panjenengan masih ingat, kalau 5 kali sholat 500.000 dibagi 135 sholat di negeri kita, itu kita hitung totalnya ketemunya 10 tahun lebih sekian bulan. Jadi kita sholat di Indonesia 10 tahun, tiap hari sholat selama 10 tahun, itu seperti sehari di Masjidil Haram. Padahal kita belum tentu umur kita nyampe 10 tahun lagi, belum tentu. Inilah namanya umur barokah, itu yang di sini amalannya. Baik. Jadi Ustadz ini sholat di hotel apa sholat di masjid, Ustadz? Yang pahalanya 100.000 itu, ya. Maka jawabannya adalah ya sholatnya adalah sholat di masjid. Ada ulama yang mengatakan kalau sholat di hotel atau di sekitar Mekah ya, pokoknya Mekah ya, wilayah Mekah, masuk wilayah Mekah, maka dapat 100.000. Kenapa? Karena Nabi ketika Isra Mi'raj itu kan berangkatnya tidak dari Masjidil Haram, tapi berangkatnya kan rumahnya Nabi. Sedangkan ayatnya kan berbunyi, yaitu Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram. Sedangkan rumahnya Nabi kan tidak di Masjidil Haram, di luar Masjidil Haram. Berarti seluruh kawasan Mekah itu termasuk Masjidil Haram. Berarti sholat dimanapun selama di Mekah 100.000. Ada ulama yang kekeh pendapatnya demikian. Tapi saya pribadi lebih cenderung mengikuti pendapat sholat yang di dalamnya ada Ka'bahnya. Selesai. Masjid yang di dalamnya ada Ka'bahnya. Sudah itu aja. Di mana itu? Ya Masjidil Haram berarti. Bukan di hotel, ya. Bukan di sekitar kota Mekah. Sholat di masjid yang di situ ada Ka'bahnya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir nomor 10. Kota Madinah, di dalamnya ada Masjid Quba. Di kota Madinah ada Masjid Quba. Kurang lebih 6 kilo dari Masjid Nabawi. 6 kilo. Bahkan sekarang bisa ditempuh dengan jalan kaki. 6-10 kilo. Kurang lebih lah. Itu perjalanan dari Masjid Nabawi, jalan menuju ke Masjid Quba. Apalagi sekarang, Masya Allah, kanan kiri sudah dipercantik oleh kerajaan Saudi. Jadi kita ini nggak akan capek. Jadi melewati Masjid Bilal, ya, yang kubahnya hijau, sampai ketemu Masjid Quba nanti.
Cukup jalan kaki. Itu sekali jalan, kalau nggak salah, ya jamaah kita pernah nyoba hampir 2 jam, 1 jam setengah, hampir 2 jam. Sekali jalan. Berarti PP, berarti 4 jam lah kurang lebih. Itu kalau naik bis, ya nggak sampai setengah jam nyampe. Ya, seperti itu. Tapi jalan kaki aja, Masya Allah, kanan kiri penuh dengan taman-taman dan dipercantik. Jadi di situ ada Masjid Quba. Memangnya kenapa Masjid Quba? Masjid Quba ini kata Nabi, sholat di dalam Masjid Quba, sebagaimana disebutkan dalam hadis, riwayatnya riwayat Ibnu Majah, kitabnya nggak ada ini. Nomornya 1411. Nabi SAW bersabda, sholatun fi masjidi Quba ka umratin. Sholat di Masjid Quba seperti orang menunaikan ibadah umroh. 2 rakaat di Masjid Quba kayak umroh pahalanya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa ditakdirkan menuju Makkah dan Madinah, ya, menunaikan ibadah umroh maupun ibadah haji di masa-masa yang akan datang. Sekarang kita tingkatkan pembicaraan kita, adab memasuki kota Madinah. Kalau tadi kan keutamaannya, sekarang adabnya. Bagaimana adabnya masuk kota Madinah? Singkat aja, 1. Yang pertama, ketika kita sudah sampai, ya, misalnya ini langsung dari Surabaya langsung Madinah, atau Jakarta langsung Madinah, atau mungkin Jakarta Jeddah, lalu dari Jeddah naik kereta cepat menuju Madinah. Anggap posisi kita ini ada di sekitar hotel Masjid Nabawi. Anggap ketika kita masuk Masjid Nabawi ada tata caranya. Apa tata caranya? Salah satunya aja, jika jarak antara adzan dan iqamah masih lama, maka manfaatkan waktu tersebut untuk ke makam Nabi, ziarah ke makam Nabi. Itu. Tapi sekarang nggak bisa kayaknya, nggak bisa. Karena apa? Karena sekarang kalau mau ke makam Nabi harus ada tasri sesuai paspor. Itu begitu langsung barcode-nya kena paspor kita, tak nama kita tercantum, maka Anda boleh pergi, yaitu ke makam Nabi ini, ke Raudhah, ya, ke Raudhah. Maka itu kalau tidak salah setahun sekali. Setahun hanya dikasih sekali. Setahun sekali ukurannya kalender Hijriah. Seperti itu. Jadi dalam hal ini kalau hari ini Anda ke Raudhah, maka nanti Muharram kan ganti tahun. Anda datang ke sana lagi bisa. Jadi yang tadi terhapus. Tapi nanti Muharram Anda ke sana atau kapan, terus tahun depan, gitu ya. Misalnya bulan apa berangkat, kalau masih dalam 1 tahun nggak bisa. Sudah terdeteksi. Jadi saya lanjutkan dikit. Sekarang lebih tertib, ya, tidak dorong-dorongan, tidak rebutan, tetapi ya itu tadi harus ada barcode-nya, harus ada masuk dalam tasrih itu tadi. Baik. Jadi dalam hal ini sempatkan untuk ke Raudhah dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ucapannya? Assalamu alayka ayyuhan nabiy, atau assalamu alan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu melewati makam Abu Bakar, assalamu alayka ya Abu Bakar. Ya, begitu melewati Umar bin Khattab, assalamu alayka ya Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, wa rahmatullahi wa barakatuh. Seperti itu. Wallahu a'lam wa bishawab. Gitu ya. Baik. Jadi itu disyariatkan demikian. Dan ketika di Raudhah tidak harus sholat. Ya, di Raudhah itu berdoa. Cuman masalahnya, kalau kita tidak sholat di situ, kita hanya duduk berdoa, maka diusir sama petugas. Terlalu lama di situ. Makanya jamaah kita disiasati dengan sholat. Biasanya bacaan sholatnya inna atau inna sama kul wallah. Ini al-baqarah. Ben suwe, biar suwe. Sebab kalau di situ kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, terus berdoa lama, ya insya Allah cepat akan diusir oleh polisi di sana. Ya, sehingga supaya mereka berlama-lama di Raudhah, sholatnya itu sujudnya lama sekali, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya berdoa dimanapun sama, ya. Jadi berdoa dimanapun itu sama, tetapi yang lebih afdol di Raudhah. Sholat dimanapun di Masjid Nabawi, pahalanya sama 1000 kali. Bukan berarti kalau sholat di Raudhah lebih dari 1000 kali, enggak. Jadi sempatkan mampir ke Raudhah untuk berdoa kepada Allah dan boleh melakukan sholat. Sholat apa? Sholat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan kumandang adzan Isya. Setelah itu saya lanjutkan sedikit materi yang tersisa. Adab memasuki Masjid Nabawi. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Allahumma salli ala Allahumma rabbana Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Maaf, kita lanjutkan. Yang kedua, adab ketika memasuki Masjid Nabawi adalah untuk wanita tidak diperbolehkan sering-sering berziarah kubur dan mengulang-ulanginya. Nggak boleh. Untuk wanita tidak boleh sering-sering ziarah kubur. Baik itu ke kubur Nabi, kubur sahabat Abu Bakar, sahabat Umar radhiyallahu anhuma, atau mungkin pekuburan baki, gitu ya. Tapi kalau ke raudhah silakan, sering-sering ke raudhah. Tetapi kalau ke pekuburan maka dilarang. Kenapa? Karena ada dalilnya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 3545 saya bacakan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil kubur, yang artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang sering menziarahi kubur. Jadi Nabi melaknat wanita yang sering mondar-mandir ke kuburan, berziarah kubur. Nggak boleh. Nggak boleh. Sehingga pertanyaannya adalah, bagaimana hukumnya wanita berziarah kubur? Jadi Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui hukum ziarah kubur ini sunnah. Sebagaimana yaitu disebutkan
Di dalam hadis, riwayatnya adalah riwayat Muslim. Ya, coba nomornya, minta tolong 925 Ustaz. Sahih Muslim nomor 925. Sahih Muslim nomor 925. Dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu an, dari bapaknya radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Silakan baca. Dari Ibnu Buraidah, dari bapaknya, katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabdanya, Ustaz? Dahulu aku melarang kamu menziarahi kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, tetapi sekarang, maka sekarang ziarahlah. baik, tapi sekarang pergilah kalian ziarah kubur. Ya, kenapa dulu dilarang? Karena pada saat itu kondisi di antara para sahabat imannya belum kokoh, sehingga dikhawatirkan yaitu mereka akan larut pada perbuatan-perbuatan jahiliyah yang pernah mereka lakukan sebelum masuk ke dalam Islam. Dikhawatirkan larut mengikuti perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, yaitu kesyirikan. Begitu tauhidnya kokoh, akidahnya kokoh, pondasinya kuat, kata Nabi, sekarang pergilah kalian ziarah. Tujuannya apa sih ziarah ini? Tujuannya Bapak Ibu sekalian, tujuannya adalah diantaranya satu, mengingatkan akhirat. Yang kedua, mengingatkan kita juga bakal mati. Seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi rem dari maksiat yang kita lakukan dengan ziarah kubur ini. Yang keempat, untuk melembutkan hati, supaya hati yang keras itu menjadi lembut dengan melihat kubur. Nah, itu maksudnya. Loh, cuman ini toh. Yang terakhir mendoakannya, yaitu mendoakan ahli kubur, mereka yang wafat. Hanya ini. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka kalau ada sebagian kaum muslimin yang mereka berziarah kubur, nah, dengan sampai berhari-hari berkeliling dari kota satu ke kota berikutnya, paham maksud saya? Maka pertanyaannya silakan ditanya, apa tujuan Anda pergi ziarah berkeliling dari kota ke kota? Jadi kalau itu 5 wali maka cukup 1 hari. Tapi kalau 10 wali, kan bukan 9 sekarang, 10 ya, gitu kan, 10 ya, maka ya lebih dari sehari. Gitu. Tujuanmu apa? Kalau tujuannya mendoakan mereka karena mereka adalah orang soleh yang sangat berjasa kepada Islam, cukup di rumah. Cukup di rumah. Maka doa Anda akan sampai kepada mereka. Satu, ketika mereka menjauh, bukan hanya mendoakan saja. Kita di sana ya dalam rangka untuk mengingatkan kematian, mengingatkan akhirat. Gak perlu keliling berhari-hari. Kuburan di sekitar kita bisa kita jadikan pelajaran. Selesai, mati dia. Kena nomor 2. Kita kejar terus ujung-ujungnya. Mereka ini kan orang soleh, tau Ustaz. Mulai. Orang soleh, Ustaz. Makanya kita jadikan mereka ini, Ustaz, sebagai media wasilah, perantara agar hajat kami disampaikan kepada Allah. Ini loh Ustaz, gini loh Ustaz. Seperti Ustaz pergi ke presiden kita, Pak Jokowi, presiden kita. Apa bisa antum ketemu beliau? Ya nggak bisa. Lah terus gimana caranya? Saya nggak tahu, mungkin melalui perantaranya atau sekretaris negara, ajudan pribadinya. Jelas itu tidak mungkin bisa langsung. Seperti itulah kita, Ustaz. Nah, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, padahal Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Allah nggak butuh perantara. Makanya ketika orang-orang kafir ditegur ya oleh Nabi, surat Az-Zumar kan itu, mengapa kalian menyembah berhala-berhala? Apa jawaban orang kafir? Anda akan kaget Bapak Ibu. Jawabannya orang kafir ada di surat Az-Zumar ayat 3. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, tapi mereka berhala itu kami jadikan sebagai perantara agar hajat kami disampaikan kepada Allah. Ya ini syiriknya itu di sini syiriknya. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka nggak perlu kita melakukan begini. Makanya untuk wanita ada dalil khusus. Wanita boleh ziarah kubur tapi nggak boleh
sering-sering. Ukurannya sering-sering itu apa Ustaz? Tiap malam Jumat manis mesti nyekar. Mesti kurang. Apa malam Jumat manis? Malam Jumat lagi. Ya, kan malam Jumat manis, lagi kan manis. Itu mesti mau Ramadan nyekar, mau Idul Fitri nyekar. Ya, kan begitu. Kemarin mau masuk Zulhijjah nyekar. Nanti ini mau Idul Adha nyekar lagi. Terus mondar-mandir ke kuburan. Nggak boleh. Seperti ini. Apalagi di jadwal. Bahkan ada di antara mereka punya pemahaman. Saya langsung tanya kok. Saya langsung. Sekarang saya tinggal di Sepanjang Bapak Ibu. Dan saya tinggal di kampung, bukan di perumahan. Saya tinggal di desa, ya di daerah Sepanjang. Desa Kletek. Saya pernah tanya. Ada bis antri berjajar. Bis itu. Saya lihat bacaannya ziarah wali. Oh ya. Saya tanya, Pak, ngapain ziarah? Iya, ngapain? Ya tujuannya apa? Ya untuk mendoakan di rumah saja. Ya bisa. Loh enggak, bukan hanya mendoakan. Tujuannya itu adalah untuk mengingatkan kematian. Kuburan sekitar bisa. Sehingga nggak perlu jauh-jauh. Panjenengan itu loh pun sepuh. Ngapain? Buat di rumah zikir, memperbanyak baca Quran. Ya. Terus ujung-ujungnya dia bilang begini, Pak Ustadz, terus si Pak Yai, kalau 5 kali atau 10 kali ziarah ke makam wali, itu sama dengan haji sekali, Ustaz. Sepuluh kali, itu sama dengan haji sekali. Pahalanya setara itu. Lu di mana dalilnya? Dalilnya di mana? Kitabnya apa? Hadisnya, riwayat siapa yang mengatakan kalau ziarah ke orang-orang soleh ini, kuburan orang-orang soleh ini, sekian kali setara dengan haji. Setahu saya, yang dapat pahala haji banyak. Ada 8 amalan. Orang taklim di masjid pagi hari, itu dapat pahala haji. Jelas hadisnya. Orang sholat sunnah isra, kata Nabi, tamatin. Sempurna haji umrohnya. Bahkan bakti sama ibu itu dapat pahala haji, dapat pahala umroh. Itu jelas ada dalilnya. Tapi dengan ziarah sekian kali, itu haji. Di mana dalilnya? Tuh. Ya. Itu. Jadi jelas ini adalah tidak berdasar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya untuk wanita tidak diperbolehkan sering-sering. Kalau misalnya suami saya Ustadz, karena ingin berziarah, maka caranya doakan di rumah. Kalau pengen misalnya ke kuburan, nggak perlu masuk di depan makam, di depan pagar. Cukup itu sambil kita bacakan salam. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nas'alullahu lana walakum al-afiyah. Ya kalau kita ucapkan assalamualaikum, apakah dia juga jawab waalaikumsalam? Bapak Ibu pernah dengar kan? Saya pernah nyampaikan, mayit itu bisa mendengar suara yang ada di atas kubur. Itu dua keadaan. Keadaan pertama kali dimasukkan ke liang lahat, ditutup papan, diurut tanah, maka dia bisa mendengar suara kaki derap kaki orang yang ngantar ke dia. Itu keadaan pertama. Keadaan yang kedua, jika mayitnya mukmin meninggal husnul khotimah, maka orang yang menyampaikan salam, assalamualaikum ahlad diyari, itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, jilidnya jilid 5, mengomentari surat Ar-Rum ayat 52, maka ruhnya dikembalikan ke jasadnya dan dia tahu siapa yang datang dan mengucapkan waalaikumsalam dan dia senang dikunjungi kalau mukmin. Tapi kalau dia bukan orang mukmin, meninggalnya suul khotimah, maka selamanya tuli tidak mendengar apa-apa karena dia disibukkan dengan adab dan adab. Nauzubillah. Ya, jadi mayit bisa mendengar. Hanya itu aja. Jadi kalau ada wanita ziarah ke makam suaminya, lalu sambil bawa anaknya, Mas, aku teko. Anakmu ya tak mau, ya. Cuman lama-lama menjanda juga gak enak, Mas. Ya. Tolong kamu jangan marah ya. Aku tak nikah lagi sama Abu Aslamu. Ini masalahnya yang ngomong umur 80 tahun, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan macam-macam ya. Bapak Ibu sekalian, jadi kita lanjutkan. Nggak dengar mayat ini, nggak dengar. Ya. Jadi percuma dia mau curhat itu nggak dengar. Apalagi yang lebih parah lagi masalah kayak gini. Kan dia meyakini roh itu bisa dengar. Yang lebih parah lagi, roh itu bisa gentayangan, bisa memberikan kesaksian atas pembunuhan. Ya. Lagi viral ya?
Nggak ada roh gentayangan, nggak ada. Itu apa Ustaz itu? Itu jin. Kalau roh itu nggak ada, mereka ada di alam transit, alam barzah. Yang Allah buatkan dinding, mereka nggak bisa balik. Jadi nggak ada arwah penasaran, arwah gentayangan, penampakan arwah, roh pamitan, nggak ada. Terus mati suri itu nggak ada. Mati kok hidup lagi, ya belum mati berarti. Lihat ceritanya orang mati suri, mesti aneh-aneh. Yang ketemu malaikat lah katanya. Yang malaikat itu katanya rambutnya begini, hidungnya begini. Kok kayak orang Malang ini ceritanya. Iya. Nah benar ini. Berarti belum mati. Jantung berhenti sejenak, itu tak aja. Belum mati. Dan mesti dusta. Ceritanya dusta. Nggak ada mati suri. Mati. Kalau dia mati, katanya mati kok hidup lagi, berarti belum mati. Jantung berhenti sejenak. Baik, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau di rumah sakit kan begitu, ada orang meninggal kan nggak boleh langsung dibawa, harus di kamar mayat kalau nggak salah berapa jam. Oh barangkali ini jantung berhenti sejenak, kalau nggak salah begitu. Ya protokolnya begitu, protokolnya menunggu berapa jam, kalau memang betul diperiksa cek lagi ternyata tidak ada denyut meninggal, berarti sudah bisa dibawa pulang untuk dirawat jenazahnya. Nah kan gitu, berarti memang belum mati. Baik, kita lanjutkan. Dan di antara yang lain Bapak Ibu sekalian, saya tambahkan satu, yaitu kalau masuk Masjid Nabawi, ya di Masjid Nabawi tidak boleh ada keyakinan bahwa keyakinan sholat 40 waktu di Masjid Nabawi akan terhindar dari kemunafikan dan bebas dari api neraka. Salah itu. Makanya orang haji itu kalau di Masjid Nabawi mesti 8 hari. Mesti 8 hari. Istilahnya mereka arba'in kan sehari 5 waktu. Kalau 8 hari 8 kali 5 40 waktu. Hadisnya salah, bukan begitu. Hadisnya yang benar itu jadi begini. Mereka mengatakan demikian, begini. Bunyi hadisnya begini. Man sholat, ini hadisnya ini. Ya, ini hadisnya ini adalah hadis yang tidak sahih, ya, seperti ini. Man sholat fi masjidi arba'ina sholatan la yafwatuhu sholatun kutiban selahu bara'atun minan nar wa najatun minal adab wa bari'a minan nifaq. Barang siapa melaksanakan 40 kali sholat di masjidku, Masjid Nabawi, dan tidak terlewatkan 1 kali sholat pun, gak terlewat, maka ditulis baginya terbebas neraka, selamat dari siksa, terbebas dari kemunafikan. Ini hadisnya batil. Lalu yang benar bagaimana? Lihat hadis sahihnya begini. Yang benar begini hadisnya itu, yang benar, yang sahih. Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula. Barang siapa mengerjakan sholat selama 40 hari, sehari 5 kali, 40 hari, berarti 200 waktu. 5 kali 40 dengan berjamaah dan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. Nggak pernah. Jadi dia tidak pernah masbuk. Imam belum takbir, dia sudah di belakang, siap mendapati takbiratul ihramnya imam. Kutibat lahu bara'atani, maka dia akan bebas 2 hal. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Bebas neraka dan bebas dari sifat munafik. Ini yang benar. Jadi bukan 40 waktu. Ya. Makanya selalu kalau umroh atau haji di Madinah mintanya berapa hari? 8 hari. Ya, wallahu a'lam wa bishawab. Bahkan meskipun mereka sakit, mereka berupaya semaksimal mungkin untuk sholat berjamaah. Jadi masjid manapun, tidak harus Masjid Nabawi, Masjid Al-Mu'minun, kalau 40 hari kita berjamaah, tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, kita bebas 2 hal tadi. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Sebenarnya masih banyak yang belum kami sentuh, belum kami sampaikan karena waktunya tidak memungkinkan. Insya Allah kita akan bahas pada kajian-kajian berikutnya. Wallahu a'lam wa bishawab. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.